Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Om, Namo Buddhaya, salam, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali di dalam acara PIPMI Weekly Market Review. Hari ini, hari Jumat, 31 Oktober 2025. Adapun eh, perlu saya sampaikan bahwa saya berusaha untuk menghubungi Pak Kiswoyo hari ini ya, eh, belum berhasil, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp. Mungkin beliau masih berada di Kuala Lumpur ya. Baik, kita mulai saja hari ini acara dengan weekly market review ya. Nanti setelah ulasan IHSG, karena saya tidak memiliki agenda lain, mari kita langsung diskusi saja. Jadi mohon Anda-Anda sekalian supaya saya terpancing ya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Bahkan mungkin boleh Anda membuka mic-nya, bicara langsung dengan kita sekalian yang berada di sini. Jadi hari ini kita bebas saja ya. Baik, mari kita mulai dengan ulasan IHSG pada hari ini. Sebentar, saya akan lihat dulu. Salah, ya, ketemu Pro Trade. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan yang Ini keadaan IHSG pada hari ini. Kita melihat masih di atas MA20 atau middle band ya. Jadi kita melihat middle band ini merupakan support dan resistance yang kuat. Selama 2 hari berturut-turut, 4 hari yang lalu, dia tertahan oleh middle band ya, oleh middle band ini, MA20. Demikian pula, setelah dia berhasil menembus, maka dia berusaha mengadakan koreksi. Akan tetapi kembali dia tertahan juga oleh support MA20 yaitu middle band. Jadi di sini kita melihat betapa pentingnya eh, garis Bollinger middle Bollinger Band atau MA20 ya. Kita melihat di sini, misalnya di sini nih, market selalu tertahan ya oleh resisten eh, middle band ya, oleh middle band sebagai resisten. Demikian juga di sini market tertahan oleh middle band sebagai resisten. Kita lihat juga di sini market tertahan oleh middle band sebagai resisten ya. Nah, di sini kita melihat market tertahan, ya, penurunan tertahan oleh support, ya. Apa supportnya? Ya, middleman lagi. Nah, akan tetapi, jika kita melihat di sini stokastik, kelihatan sekali bahwa eh, masih dalam keadaan uptrend. Coba mari kita lihat dari template yang lain ya. Dari indikator lain. Saya tambahkan indikator MACD sebagai popular indicator yang kita selalu presentasikan. Saya akan, malam Eyang, malam semuanya. oh ya pagi sore malam. Ya, nggak apa-apa lanjut dulu aja yang. Saya nanti terakhir aja. Ya, oke. Jadi ini kita lihat eh MACD, kita melihat di sini.
dia merah ya. Artinya apa? Dia agak bearish dilihat dari MACD ya. Jadi kita melihat di sini dia berada di garis nol ya. Kalau berada di garis nol dia hijau. Ya, ini seperti ini hijau. Tapi kalau di bawah garis nol dia adalah merah. Artinya dia bearish ya. Sekarang kita coba lihat dari indikasi relative strength index. Ini adalah yang disebut dengan kalau di Metastock selalu yang mereka tampilkan adalah popular indicator yang terdiri dari stokastik, MACD maupun RSI ya, Relative Strength Index. Nah, sekarang kita lihat Relative Strength Index-nya bagaimana. Kita melihat dia agak lunjam ke bawah, tapi masih di dalam area netral ya. Jadi kesimpulan saya sebetulnya IHSG masih sedikit konsolidatif ya. Jadi konsolidatif ya. Coba kita lihat ya, dia sebenarnya eh, secara jangka pendek ya masih menunjukkan istilahnya higher high maupun lower high. Kita lihat trennya ini bagaimana. Coba kita lihat trennya, apakah sudah tertembus atau belum. Nah ini ya, kalau kita rubah chartnya menjadi line chart, kita lihat sendiri, kita lihat di sini bahwa sebenarnya IHSG masih dalam keadaan uptrend. Ya. Jadi eh, dapat disimpulkan bahwa penurunan-penurunan yang terjadi sifatnya adalah koreksi-koreksi kecil di dalam market yang secara keseluruhan masih bergerak uptrend. Coba kita lihat lagi sekarang eh, secara daily chart ya, secara weekly chart. Nah, weekly chart memang kita agak hati-hati nih ya, karena kita melihat di sini ada dark cloud ya, meskipun kita melihat candlenya agak memiliki ekor yang panjang, berarti ada perlawanan di dalam minggu ini. Di dalam minggu ini ya, dari Senin sampai dengan hari Jumat, market coba ditekan ya, dia eh, coba banyak yang mencoba menekan IHSG sampai titik di sini nih, ekor ekor bawah. Akan tetapi eh, berhasil para pembeli untuk mendorong ke atas sehingga tidak terjadi penurunan yang signifikan. Walaupun demikian, kita harus agak hati-hati dengan keadaan ini karena ini merupakan apa yang dinamakan dengan bentuk candle dark cloud yang artinya kemungkinan besar dia akan masih melanjutkan koreksinya ya. Ini yang harus kita lihat. Ini saya kira ulasan IHSG dari saya ya. Untuk itu mungkin seperti saya katakan tadi, sambil menunggu nanti mungkin Pak Kiswoyo ada tambahan eh, informasi ya. Terima kasih Pak Kiswoyo telah hadir ya. Sudah datang dari Kuala Lumpur ya Pak Kis. Udah yang. Ya ya. Baik, jadi
saya mohon mungkin silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai trading atau technical agar disampaikan di kolom chat ya. Jadi saya masih eh, punya waktu mungkin dengan Anda kalau misalnya Pak Kisoyo kita beri waktu 1 jam nanti, saya punya waktu dengan Anda untuk bikin tanya jawab mengenai saham ya di apa di acara 30 menit yang akan datang. Jadi mohon silakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat saham-saham apa saja yang ingin dibahas yang berkaitan dengan trading ya. Ini bukan dengan investasi. Kalau investasi nanti pada jam 8 Pak Kiswoyo akan menjawab. Baik, silakan. Kalau tidak mau males ngetik di kolom chat, silakan buka mic-nya lalu bertanya saham apa gitu ya. Kalau 5 menit eh, tidak ada pertanyaan, nah, Pak Agus Gunawan silakan. Ya, yang mau tanya mengenai seger-seger kan kena UMA nih. Kira-kira ada berita apa ya? Wah, kalau berita tanya Pak Giswoyo tuh. Enggak, maksudnya secara secara ininya kan dia lagi konsolidasi naik turun di situ-situ. Apakah kalau dari segi apa namanya pakai apa namanya tarik garis tuh apa Ya oke, Fibonacci kita kira-kira tanya, berapa nih? kita jawab aja pakai ini ya, pakai teknikal ya. Jadi Ya, kalau pakai teknikal, mohon jangan tanya beritanya kepada saya ya. Tapi kalau pakai teknikal, saya akan menjawab secara teknikal. Seger itu SEGR ya, 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 SGER. Seger. SGER. Oke, ntar saya Mari kita lihat chartnya dulu. SGER ya. Iya, ya. Wah, memang luar biasa. Eh, ini adalah the sky is the limit. Kalau Fibonacci-nya pasti adalah kalau kita ingin mencari target dari Fibonacci, maka kita tarik ya sebentar. Targetnya berapa? Kita tarik yang dari kecil, yang dari sini aja ya. Maka target berikutnya adalah di 635, Pak. Pak Agus Gunawan. Kalau kita lihat Oh, view-nya, iya, iya. ya Mm-mm. Fibonacci-nya ini. Ya, 635 ya berarti yang ya. ya di 6, ya di 1618%. Satu Ini enam. dari daerah Fibonacci yang sakral ya. satu koma Hmm. enam delapan itu adalah sakral ya. Jadi bisa itu dari situ. Bisa dilihat dari ini targetnya ya. Saya tarik tadi targetnya adalah ke atas ini nih Fibonacci-nya ya. 6 620 lah ya. Oke, oke ya. Oke, itu target Fibonacci-nya. Ada pertanyaan lain? Oh, bumi tadi dari Pak Chandra ya. Oke, kita lihat lagi bumi konsolidasi. Ini bumi daily charts. Kita lihat titik indikator stokastiknya. Nah, saya kira silakan
Ya, akan tetapi stokastik agak apa? Agak memperlihatkan sell signal ya. Sekarang saya ingin coba melihat bumi dari sisi lain ya. Template-nya nih bumi untuk trading jangka pendek. Maaf ya, kita saya jawab bukan untuk investasi. Sekarang ini kita rubah dulu. Dia letaknya berada di mana bumi ya. Oke, berarti bumi masih berada di atas volume weighting moving average 5 ya di sini. Dan kita lihat sekali di sini ya. Oh ini maaf, ini IHSG. Ntar kita lihat bumi. Nah, bumi masih berada di area atas dari VWMA 5. Jadi kalau menurut saya ini bisa jadi pegangan selama belum menembus. eh, Pak Richard sudah punya atau belum? Mohon maaf Pak Richard. Eh? Ya, Sudah ada. sudah ada. Jadi kalau menurut saya sudah ada pakai garis hijau ini. eh, Pak ini punya trading view atau tidak? Ada yang Ya, pakai garis VWMA 5 sebagai garis stop loss ya. Kalau sudah punya. Tapi betul dia yang lima. dia adalah sedang apa? Ah, dia sedang membentuk higher high, higher low. Jadi dia sedang dalam keadaan uptrend. Kalau sudah punya, saya sendiri maaf sudah punya ya. Itu pakai volume weighted moving average 5 ini sebagai stop loss area. Sebagai istilahnya dynamic trailing stop. Kalau sudah punya kan trailing stop ya istilahnya. Bagaimana terjawab Pak Chandra? Yang mau tanya itu candle yang terakhir itu shooting star bukan sih yang, tapi Putus-putus, ada wick di bawah sih. putus-putus. Candle yang terakhir itu shooting star bukan yang, Ya, candle yang terakhir candle terakhir memang ada tekanan jual ya Pak. Akan tetapi dia akan naik hari ini betul enggak? ya, Eh, Suaranya putus-putus. Hujan di sana ya? ya yang hujan. Hujan ya, suaranya putus-putus. Kita melihat di sini hari ini bumi naik kan, meskipun tidak Naik terlalu ya. ya, dan volumenya cukup bagus ya. Meskipun stokastik mengatakan kemungkinan dia turun karena ada tekanan jual, tapi kalau menurut saya selama dia selama, waduh, suaranya terganggu terus nih. Suara saya kedengaran nggak Pak Chandra? Jelas, Eyang. Suara Eyang jelas. Ya, Pak Chandra rupanya hujan besar di sana tuh. Lagi musim hujan, tadi saya juga kehujanan nih. Iya, iya. Jadi kalau menurut saya, kalau Pak Chandra sudah punya, ya pasang aja trailing stopnya di garis yang hijau ini, ya. Oke ya. Kalau gaji Indo ini tertembus, silahkan jual. Terjawab Pak Chandra? Oh, oke ya. Baik, terjawab. Eh, Yang mau Pak tanya Chandra
di daerahnya hujan, atau gimana ya? Suaranya betul-betul tidak dapat didengar dan tidak dapat dimengerti. Jadi maaf agak tidak bisa berkomunikasi kita. Karena saya tidak mendengar komentar-komentar atau jawaban-jawaban dari Pak Chandra. Tetapi pendapat saya, kalau Pak Chandra sudah punya, jangan dijual dulu. Jual kalau garis hijau ini ditembus. Nah, akan tetapi jika ya, jika Pak Chandra belinya di bawah, jika Pak Chandra belinya di daerah sini nih, ya, maka silahkan supaya tidak terlalu ketat, kita rubah stop lossnya ke 10. Nah, lebih lebih ini, lebih longgar. Tadi dengan VWA 5 dia dia stop lossnya di atas ya. Tetapi dengan saya ganti ke 10, seandainya Pak Chandra beli di daerah sini, maka saya kira mungkin supaya Pak Chandra tidak terlalu istilahnya terganggu oleh hiruk pikuk pasar, supaya tenang, udah pakai VWMA 10 sebagai trailing stop. Kalau Pak Chandra sudah punya. Kalau belum punya, ya mereka-mereka jangan yang belum punya bumi, jangan coba-coba beli karena lihat stokastiknya adalah tanda jual. Jadi kalau pertanyaan itu saya akan bertanya dulu, apakah Anda sudah punya atau belum? Kalau Anda belum punya, saya bilang jangan beli. Kalau Anda sudah punya, sudah untung atau belum? Kalau Anda sudah untung, di mana Anda letakkan stop loss? Nah, kalau saya, stop loss saya adalah pakai VWMA, apakah itu 10, 5, atau 20. Mulai dari 20. Tergantung saya sahamnya saya bisa sabar atau tidak. Contohnya, saya saham film saya sabar. Saya tidak pakai VWMA 5, saya pakai VWMA 20. Karena saham tersebut misalnya sering rebound dan memberikan peluang atau memberikan keuntungan yang cukup besar bagi saya pribadi ya. Ini pengalaman saya. Baik, saya kira ini pertama jawaban saya mengenai eh, bumi kepada Pak Chandra. Selanjutnya ada pertanyaan lain, silakan. Ada tuh yang di chat belum belum beli tuh. Ya, ya. Kalau belum beli jangan ya bumi ya. Enggak, pertanyaan saham lain yang Nah ini ada Pak Marsuki ada banyak tuh yang. Gak apa-apa lanjut ya, dulu aja yang lanjut. Bris, ya. Tolong disebutkan Pak Giswoyo ya. Bris Bris, belum belum punya semua ini kalau Pak Marsuki. Bris belum punya ya. Ini belum punya semua. Iya belum punya semua nih. Janji, janji ya. Jangan. Apalagi GSMF. GS. Nah, GSMS GSMF, iya betul. ya. Itu ada yang coret-coret itu ya. Maaf. Siapa tuh? Siapa tuh yang coret-coret? Sebentar ya. Saya sudah saya clear dulu ya. Ada yang coret-coret ya. Saya nggak. Oke, GSMF. Kalau tembus garis hijau ini, ya, silahkan beli. Akan tetapi yang harus diperhatikan oleh Pak Marsuki. Ki adalah tadi itu ada tekanan jual. Dia
kelihatannya dipakai intraday oleh para scalper maupun intraday trader ya. Ah, tapi melihat posisi saat ini, dia stochastic buy, volume bagus, dan akan menembus garis VWMA 10. Jadi silakan untuk GSMF ya. Silakan yang lain pakai apa lagi? ADMR. ADMR. Jangan. Saya hanya melihat apa? Hanya melihat candlenya jangan ya. Akan tetapi kalau pakai VMA ini tertahan oleh support garis hijau ya. Support oleh hijau nih ya. Nah, caranya adalah kalau ada candle hijau besok silahkan untuk eh sebentar saya gambar. Tunggu sampai ada begini, baru boleh beli. Kalau tidak ada candle hijau, jangan beli. Tunggu hari Senin, ada candle hijau, beli. Kalau melihat hanya candlestick saja dan stochastic saja, jangan beli. Hmm. Tetapi jika hari Senin nanti ada kenaikan, dan karena ini pas di garis support sebagai daerah comfort, daerah nyaman untuk beli, ini support nih, daerah nyaman untuk beli. Akan tetapi persyaratannya adalah harus ada candle hijau berikutnya. Oke, itu sudah saya jawab. Selanjutnya apa lagi Pak Kis? KLBF, KLB Farma. Saya bisa menjawab dengan hanya melihat candle saja, saya langsung bisa menjawab. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan I will not trade. No, KLBF no. No. Tidak Oke. untuk KLBF ya. Saya hanya melihat candle dan stochastic saja, langsung saya mengatakan no gitu. Langsung lah KLBF. FPNI. Hah? F- FPNI. FPNI. Ya, Lotte Chemical kayaknya. FE. Iya ya, ini Iya, Lotte. betul. Betul. Nah, ini boleh. Tetapi hati-hati ya, ini adalah permainan intraday ini. Ya, tadi betul-betul luar biasa itu. Tapi VWMA, stokastik, candlestick menunjukkan boleh beli. FPNI. Apalagi ASLC. ASLC. Tidak. Dia bearish Bearish. engulfing. Dengan melihat posisi komposisi candle 2 ini, saya mengatakan langsung ini namanya bearish engulfing. Lalu menembus garis hijau, stokastiknya juga nunjem tidak untuk ASLC. Oke, next. MBMA. MBMA. Merdeka Baterai ya itu. Nah, candle mengatakan tidak ya. Tetapi ini ada daerah support nih. Nah, boleh beli asal kembali ada eh, boleh beli kalau ada nah candle hijau berikutnya. Selama tidak ada candle hijau, selama hari Senin tidak naik, jangan beli. Oke, itu MBMA. Apalagi Gria. GRIA. TRIA, GR. Gria. Iya. Nah, itu yang Nah jangan. guru. Udah jangan ya. Siapapun akan mengatakan jangan, betul nggak? Betul. Apalagi? Itu tadi Pak Samuel nanya cara pakai VWeb VWMA. Hah?
VWMA. Silakan Pak Samuel open mic aja deh biar jelas Pak Samuel. Mana? Masih ada kan Pak Samuel? Ada apa nih nama IndiVieware VMware. Maksudnya gimana sih? Nah ini saya juga kurang paham nih ya. Suruh Pak Samuel silakan open mic dulu Pak Samuel. Dijelaskan. Itu Untuk tadi Pak Chandra. Iya bener pakai VWMA 5. Kalau yang pakai VWMA 10 ya, bukan 5 ya yang. oh bisa kita gunakan ya. Oh, nah, oke Pak Samuel, VWMA tergantung kalau kita mau tidak terlalu tergesa-gesa, pakai VWMA yang lebih tinggi ya. Kalau kita misalnya ingin, nah sekarang masalahnya begini, bagi saya tanya Pak Samuel, tanya saham apa? Pak Samuel, silakan Pak Samuel. Masih ada nggak sih orangnya? Harusnya ada sih. Mana nih? Pak Samuelnya. Ntar. Masih ada kok. Pak Samuel, silakan open mic. Pak Samuel. Belum dijawab nih. Terus Oh, tadi, Ben Bobo. Gini, PWMA adalah garis yang menghubungkan MA sekian, apakah itu MA5, MA10, MA20, MA50, MA60 yang dikaitkan ya dengan ke kenaikan volume yang signifikan. Jika eh, contohnya oke lah ya. Nah, ini contohnya ini saya pakai sekarang VWMA 5 ya, film. Mengapa saya beli film? Karena volume naik di MA5. Harga naik, volume naik, dan menembus MA5. Ya, itu adalah buy signal. Dan automatically biasanya dia ditunjang oleh stokastik. Jadi kalau Anda melihat volume naik, ya, harga naik, menembus MA sesuatu, apakah 5, apakah 10, apa 20, maka otomatis stokastiknya ini akan ikut begitu. Jadi ini merupakan tanda, ya. Jadi bagi saya tidak usah melihat volume, tidak usah melihat stokastik. Saya cukup memplot garis FMMA saja. Ini tuh bukan 4 tapi 5 ya. Saya cukup ngemplot garis ini, saya tidak usah lihat volume lagi, saya lihat tidak usah stokastik lagi. Jadi, saya istilahnya bisa mendirsigat atau sebentar, saya bisa mendisregard itu apa ya? Mengabaikan ya. Dengan saya membuat VWMA ini, apakah 10, apakah 5, apakah 20, maka saya bisa mengabaikan indikator yang ada di bawah ini. Jadi saya tidak usah melihat indikator yang ada di bawah ini. Jadi saya tidak usah melihat volume dan candlestick lagi, volume dan stokastik lagi. Karena sudah direpresentasikan, sudah diwakili oleh volume weighted moving average. Sudah diwakili
oleh dengan saya membuat VWMA. Jadi saya ulangi, kalau harga menembus VWMA, maka saya tidak usah ya melihat ini lagi yang di bawah. Lupakan. Karena ini sudah kalau harga sudah menembus VWMA, maka sudah bisa dipastikan volumenya naik, stokastiknya buy signal. Nah, ini yang saya akan ajarkan nanti di pelatihan tanggal 22. Trading for a living. Pentingnya menguasai indikator volume weighted moving average. Perlunya mendalami eh, indikator ini. Nah, volume weighted moving average. Di ini dengan di trading platform TradingView itu ada. Tetapi saya lihat di misalnya di Mirai, di mereka-mereka yang tidak pakai TradingView itu tidak ada. Tetapi kalau jika kita tidak memakai TradingView, gampang ya. Caranya bagaimana? Saya tunjukkan nih. Misalnya saya pakai HOTS ya. Sudah ganti ke HOTS? Belum yang. Nah, ya udah yang. Nah, udah ya, ya. Nah, ini kita lihat caranya untuk mencari VWMA yang indikatornya tidak ada di HOTS. Kita klik isi binder, ya. Kita lihat golden atau dead cross karena kita mau golden atau dead. Karena kita mau beli, cari golden dead cross. VWMA 5-nya ada pakai 5 moving average. Dia harus naik, ya. Nah, kita lihat. Kita lihat tadi. Saya lihat film. Ada di sini film. Kelihatan nggak? Ya. Belum yang. Kelihatan. Iya itu yang Ini, ada. Iya. Iya, ini iya ada. film. Tadi kan termasuk VWMA 5, betul nggak? Betul. Di di trading platformnya Philip yang pakai TradingView. Nah, di HOTS itu tidak ada. Akan tetapi Anda lihat ini semua karena ini volumenya. Oleh karena itu, volumenya tinggi-tinggi. Oleh karena itu, saya shortnya di volume. Ya, jadi saya ulangi, klik Easy Finder, klik Golden Dead Cross, 5, karena cari FMMA 5, maka kita cari Moving Average 5. Volumenya di short, siapa yang tinggi? Nah, ini nantinya silahkan lihat di TradingView, maka saham-saham ini ya yang volumenya misalnya di atas 50 ya. Ini di atas 50 ya. Saham-saham ini akan memenuhi syarat. Jadi tidak usah kita cari di TradingView, kita cari di Easy Finder jadi HOTS searchingnya ya, pakai 5, cari di short volumenya di kotak putih ini ada. Nah, sekarang kita ingin, saya tidak mau
FMA 5, tapi 20. Bisa. Bisa juga di sini kalau diganti misalnya 10. Nah, kalau, ntar, oh nggak bisa, sudah dipatok oleh dia 5, 20 aja. Nah, kalau 20, siapa coba yang 20? Volume yang tinggi. FMA 20 adalah HRTA, TAPG, PBSA. Tetapi volumenya bagi saya kurang meyakinkan. Ya. Untuk trading cepat, saya selalu mencari 5 MA. Tadi pertanyaan dari Pak Samuel mengenai VWMA sudah terjawab ya. Sudah saya jawab, bukan terjawab. Mengerti atau tidak ya, saya tidak tahu. Sama itu ada pertanyaan tambahan yang bedanya Ya. VWMA dengan MA apa yang katanya dari Ibu Dewi? VWMA itu, kalau MA itu hanya moving average-nya. Kalau VWMA, moving average ditambah volume yang tinggi. Mengerti? Siapa yang bertanya? Ibu Mohon. Dewi. Bu Dewi, kalau VWMA, moving average ditambah satu lagi kriterianya, yaitu volumenya harus tinggi. Ya, Nah, Ya, yang ngerti yang. ya. Terus Jadi itu volumenya harus tinggi, makanya saya sort di volumenya, ya nggak? ya Ini kita volumenya saya klik-klik dulu, ya. Kelihatan nggak? kelihatan. Ya, kelihatan kan? Jadi saya volume cari yang tinggi, jangan yang cari yang rendah. Ini kan tidak ada volumenya. Tidak akan ada terjadi VWMA. Makanya mungkin volumenya adalah harus di atas 50.000 lot. Yang Ya, artinya kalau kalau saham naik di atas VWMA 5 atau 10 kayak gitu, bisa untuk kita beli masuk dan jual pada saat saham itu candlenya turun di bawah VWMA 5 atau 10 betul atau sekali, pokoknya betul kita sekali. tentukan gitu ya. Ya, betul sekali. Terima kasih. 100%. 100. Apa, angka 100 untuk Ibu Dewi. Silakan, lagi ada pertanyaan lagi. Berikutnya Antam yang itu Pak An- Iksan. Pak Iksan, tanya Antam ya. Ya, Sebentar saya rubah lagi ininya ke saham emas nih kayaknya. Antam. Oke. Nah, dia baru turun dari baru menembus PWM Ali ya, Mas. Jual dulu, Pak. Sudah punya atau belum, Pak? Pak Iksan silakan open mic. Sudah punya yang 1% minusnya, untuk 1% minusnya. Nah, nanti, sekarang saya kan terlalu ketat nih pakai VWM A5 ya. Iya, Lihat di kiri di atas VWM A5. Oke. Kalau betul. karena ini saham bagus ya, kita tidak usah terlalu ketat. Kita ganti, Pak Iksan silakan ke ganti ke 20. Oke, kita wah, 20. 18 M. 18. Oh, Antam lagi bearish sebetulnya, Pak. Jadi lebih baik pakai VMA5 aja. Antam kan lagi bearish, lihat nih. Hmm. Kalau sudah minus 1% yang isi portonya 100 juta, yang itu gimana ya? Apa kita keluar? Bagaimana? 100%? Untungnya sudah 100%? Eh, lagi minus 1%. Portofolionya 100 juta. 1%, Minus 1%. lalu 100 juta, 100 juta. Portofolio modalnya 100 juta. Ya, betul. Modal 100 juta dari Antam sudah minus 1%, 1,2 lah. Itunya berapa? Apa?
istilahnya secara nominal kerugiannya berapa? 1.200.000. Oh, nggak usah keluar dulu. Nah, Oh, itu perlunya perlunya money management. Kalau oh, Pak Isan mau disiplin, 2% ya, kali 100 juta berapa? 2 juta, Pak 2%, Pak 2%, Ihsan rugi berapa? 1,2 juta? 1,2 juta, 1,2 juta yang sekarang ini. Ya tahan. Oh, Iya. Itu namanya free emotion trading. Trading tanpa emosi. Karena Pak Ihsan sudah punya sistem, punya cara bahwa saya akan keluar, akan lari, akan stop loss, akan saya jual jika kerugian saya sudah di atas 2% kali modal saya 100 juta. Modalnya oh, 100 juta. Jadi kan betul 2 ya. juta, iya enggak? Ya, 2 juta. Ha. Ya, Ini masih satu sekarang koma Pak dua. Ihsan kan baru rugi 1,2 juta. Betul, 1,2 juta sekarang yang ruginya. Ya sudah tahan aja. Oh, Tahan aja. Nah, itu yang perlunya money management tuh di situ. Kita nggak usah mikir-mikir lagi. Saya kan sudah janji. Saya akan lari kalau kerugiannya sudah 2% kali 100 juta. Sekarang oh, sayang baru saya 1,2 juta. Kenapa saya harus lari? oh ya. Apalagi, apalagi saham emas kan katanya sedang. Iya yang. Iya, So, jadi ini kan jangan. lagi tren. Nah, itu berarti aturan 2% melepaskan diri Pak Hisan jadi dari emosional karena sudah rugi 1,2 juta ketakutan gitu. Oh iya ya. Tetapi kan sistem cara kita mengizinkan bahwa Pak Ihsan ruginya bisa sampai 2 juta rupiah, betul nggak? Iya betul bisa 2 juta rupiah ya. Iya. Takut. Nah, Ah, itu pakai itu, ya. Hanya kalau Pak Ihsan eh, punya 4 saham, ya, dijumlahkan ruginya sudah 6 juta, Pak Ihsan harus berhenti, jual semua iya. sahamnya. Oh iya iya Itu yang. aturan 6%. Iya siap yang. Ya, oke. Baik, ada Terus lagi? berikutnya Asa yang katanya boleh boleh TP nggak yang? Boleh, Asa. maksudnya boleh TP itu apa? Berarti udah punya yang dia mau jual. Asa ya. ASSA. Oke. Layarnya mengecil yang ya. Gampang dengan gedein. Ah iya betul. Wah ini Pak, Pak Pak Chandra ketakutan nih kayaknya mau jualan apa beli kagak. beli belinya di mana Pak Chandra? Pak Chandra bisa ketik aja kalau Oh, suaranya Pak Chandra nggak kedengaran, maaf. Nggak Beli kedengaran listrik. deh. Maaf lah, nggak denger. ketik aja Pak Chandra. Saya tungguin nih langsung Pak Chandra. Tetapi kalau melihat ini, ya, PWM-nya segini. Oh belinya 1.400 Eyang. Waduh, di atas dong belinya. Waduh, Nyangkut kayaknya ini ya. nyangkut ya. Nyangkut berarti ini. Tapi masa sih 1.400? Coba kita lihat weekly chart. Nggak ada harga 1.400. Kayaknya barang lama. Bener nggak Pak Chandra 1.400? Apa barang lama nih? Barang lama ternyata ya. Wah, pantas. Loh, oh di situ. Jadi dipendem ya. Dipendam. Iya nih, disimpan. Rugi udah berapa persen? 1.400, oh gede tuh yang. Beli di 1.400,
sekarang harganya di, seribuan. Udah 40% lebih nih minusnya. waduh, sekarang aja tandanya jual, betul nggak? Iya. Ada yang tidak setuju bahwa ini tanda jual? Candlenya bearish, stokastiknya nunjem, harus jual sekarang. Jadi ya kalau misalnya ingin bertahan untuk dari harga sekarang 1000 kembali lagi ke 1400, mudah-mudahan tidak menunggu gajah bertelur kan. Pak Chandra, asa tanda hari ini tanda jual. Oke, oke ya. Terima kasih. Terus ini pertanyaannya Pak Nasar udah punya ESA yang di 631. SH ya. ESA, ESA, ESA. ESSA. Ini Eh belum belum muncul ya. ESA, ESA. Nah, ya itu betul yang ESA Industri Indonesia. Udah punya di 631. 6 Waduh, turun dong. turun ya. Kalau yang ini Pak Samuel tidak pakai VWMA Pak, yang lagi pakai yang lagi pakai ini apa Lagi, bowling lagi pakai bowling ini pakai bowling green. ya, bowling pakai G-Club template. Jadi saya nanti di dalam eh, trading for a living akan mengajarkan G-Club template, ajar akan mengajarkan VWMA dan beberapa indikator lainnya. Oke. Kalau ESA sekarang harusnya jual, betul nggak? Dia Nah, tertahan oleh garis middle tengah. band, ya. Akan tetapi stokastiknya masih belum mati, kemungkinan masih bisa ditahan lah. Kalau besok turun lagi hari Senin jual. Ini untuk Panasar, untuk ESA. Terus Kalau berikutnya tanda kalau tanda candlesticknya ini tanda jual. BBTN yang berikutnya katanya. BPTN Udah punya di 1255. BBTN, salah yang. Salah yang. Bank BTN yang. Nah ya itu Bank Tabungan Negara. Waduh, candlenya ngeri-ngeri semua nih. 1255 yang belinya. 1255. Pasti Bollinger Band atas kayaknya tuh. Wah, belinya di situ. Nah, ini yang kita salah kadang-kadang. Kita beli ya karena takut ketinggalan kereta api, betul nggak? Kalau sudah mendekati Bollinger Band atas, hati-hati untuk beli. Kalau sudah mengarah ke Bollinger Band atas, ini artinya kemungkinan ya akan terjadi reversal ke bawah. Belinya 1255 ya? Iya, kayaknya iya bener panas. Kejar Iya kali itu. pas itu. Ah, belinya di sini kan? Pak Sat- Nasar jangan beli lain kali Pak Nasar kalau Bollinger Band atas. Kalau sudah bukan untuk panasar semua, bukan untuk panasar saja, akan tetapi kalau membeli sudah mendekati Bollinger Band atas, ya itu hati-hati. Kecuali membeli jika dia bukan mendekati, akan tetapi menembus Bollinger Band atas. Artinya kalau menembus Bollinger Band atas itu, kalau ini tidak menembus. Kalau sekarang, nah kalau saya gambar pakai gambar ini, dia menembus. Kelihatan saya tambahkan gambar hijau, Ya, kan? kelihatan yang. Ya, dia menembus.
Kalau menembus dia strong uptrend meskipun tetap ini merupakan suatu risiko membeli pada waktu apa harga mendekati Bollinger Band atas upper band tidak bijaksana. Oke, itu mengenai Bu, BBTN. Pak Samuel rupanya nanya di TradingView VWMA-nya ada pakai yang mana yang emang ada banyak yang ya? Kita ganti-ganti sendiri. Oh, tuh ganti-ganti sendiri Pak Samuel. Kalau mau open mic Pak Samuel. Nah, template Template, VWMA. ya, volume, weighted, aduh, bentar, indikator, PWMA Oh, nih, cuma satu tuh Pak Samuel. VWMA bukan VWeb ya. Beda loh Pak Samuel. Langsung cuma satu tuh. Cuma angkanya nanti tinggal dirubah aja Pak Samuel. Mau pakai iya, 5, 10 gitu. nih ya, lihat ya, ya, Indikator. Kelihatan yang. hanya Nah, satu. tinggal nanti angkanya dirubah sendiri ya Pak Samuel. Mau 5, 10, 20 gitu. Sudah ketemu Pak Samuel? Silakan open mic Pak Samuel kalau mau lanjut nanya. Pak Samuel mana? Sudah ketemu belum? Orangnya Oh, ada sih. sudah jam 8.15. Waktunya saya berikan kepada giliran kepada Pak Kiswoyo untuk melanjutkan presentasinya dilihat dari segi fundamental. Pak Kis, ada? Ya, siap yang. Ada, masih hadir yang. Stop share dulu punya saya.